Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa kembali kepada program Banua Learning by Sharing pada episode kali ini. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Ramadan, segmen waktu yang penuh berkah. Seperti kita tahu semua, bulan Ramadan tahun ini terasa begitu berbeda karena kita memasuki bulan Ramadan ini dalam kondisi pandemi COVID-19. Lalu apa sih korelasi puasa di bulan Ramadan dengan pandemi COVID-19? Pertanyaan ini terlintas di kepala saya ketika saya melaksanakan tarawih malam pertama di bulan Ramadan. Seperti kita tahu, malam pertama di bulan Ramadan itu begitu meriah disambut oleh seluruh umat muslim, apalagi kita yang di Indonesia. Kita bersama-sama berlomba-lomba untuk datang ke masjid. Kalau kita terlambat, kita mungkin tidak akan kebagian tempat untuk sholat tarawih di masjid. Saya juga teringat ketika masa kecil dulu, setiap datangnya bulan suci Ramadan, orang tua saya selalu mengajari saya untuk bergembira. Bulan ini disambut dengan berbagai macam cara. Kita biasanya di rumah bersih-bersih rumah, bersih-bersih diri. Ini sudah menjadi suatu kebiasaan di keluarga kami. Wajar saja kita melakukan bersih-bersih karena bulan ini begitu suci. Bulan yang suci ini memang tidak hanya harus disambut dengan hati yang bersih, tetapi juga dengan fisik yang bersih. Atmosfer di kampung-kampung pun begitu terasa dengan kedatangan di bulan Ramadan. Spanduk, umbul-umbul bertuliskan marhaban ya Ramadan menghiasi jalan-jalan di kampung kita. Masjid ramai didatangi umat. Dari mulai anak kecil sampai dengan kakek nenek berduyun-duyun datang ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Suasana menjelang buka puasa pun begitu berwarna. Berbagai macam ragam kue khas dijajakan hampir di sepanjang jalan. Lalu, apakah kita bisa merasakan atmosfer yang sama di Ramadan kali ini? Rasanya sulit untuk bisa merasakan atmosfer yang sama itu. Saat ini kita hanya bisa menjalankan ibadah puasa di rumah saja. Sholat tarawih dengan keluarga saja, berbuka dengan makanan dan menu seadanya. Karena kita sedang melawan pandemi COVID-19 dengan melakukan physical distancing seperti yang dihimbau pemerintah. Kita melakukan itu semuanya di rumah saja. Sebenarnya, proses physical distancing yang kita jalani sekarang ini mirip dengan puasa Ramadan. Kita sama-sama ditahan. Jika pada puasa, kita ditahan untuk tidak makan dan minum di siang hari, maka pada physical distancing, kita dipaksa untuk menahan diri untuk tidak keluar rumah. Nilai-nilai yang terdapat pada puasa Ramadan sebenarnya banyak juga yang bisa kita korelasikan dengan pandemi COVID-19 ini. Salah satunya adalah nilai-nilai pemanfaatan waktu. Seorang ulama pernah mengatakan bahwa Ramadan adalah segmen waktu yang penuh keberkahan. Beliau menjelaskan bahwa bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah panduan hidup manusia. Panduan manusia untuk bisa mencapai Tuhannya. Bulan yang dipilih untuk diturunkannya Al-Quran di dalamnya sudah tentunya adalah bulan yang penuh keberkahan. Setiap malam bulan Ramadan mungkin bisa bernilai malam Lailatul Qadar bagi orang yang memahami keberkahan di bulan ini. Setiap individu yang bisa memanfaatkan setiap detik waktunya dengan baik di bulan ini, maka individu tersebut akan mendapatkan keberkahan bulan Ramadan ini. Sama halnya dengan bulan Ramadan, masa-masa kita physical distancing ini juga bisa sangat bermanfaat jika kita memahami akan pentingnya masa-masa ini. Pandemi ini juga bisa membawa keberkahan tersendiri bagi diri kita. Sebelum wabah ini ada, mungkin kita sulit sekali membagi waktu kita untuk bisa mengembangkan diri kita.
Kita sulit sekali membagi waktu kita untuk fokus beribadah. Kita begitu sibuk dengan aktivitas keseharian kita. Kita berlari mengejar karir keduniawian kita. Bahkan keluarga kita pun mungkin terlupakan. Saat inilah mungkin kita bisa lebih banyak fokus untuk hal-hal yang terlupakan sebelumnya. Saat ini kita bisa lebih fokus untuk beribadah di bulan yang penuh berkah ini. Saat ini mungkin kita lebih bisa produktif. Saat ini mungkin kita bisa lebih banyak meluangkan waktu dengan keluarga. Saat inilah mungkin kita lebih bisa memahami betapa berharganya waktu yang kita miliki. Hadirnya Ramadan di masa pandemi ini seharusnya kita sambut dengan lapang dada. Inilah kesempatan besar kita merubah rumah kita menjadi tempat ibadah. Tempat syiar agama kita yang agung, tempat pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita, rumah yang menjadi rumah cahaya dengan pancaran nur yang memancar ke setiap sudut cakrawala dunia. Di tengah kondisi ini, ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa sebenarnya waktu akan terus bergulir. Waktu yang kita akan lewati tidak akan pernah berubah. 1 menit masih tetap bernilai 60 detik, 1 jam masih tetap bernilai 60 menit. Jarum jam masih berdetak dengan kecepatan yang sama. Bumi bergerak seperti biasanya. Siang berganti dengan malam dengan waktu yang sama. Begitu juga dengan kedalaman ibadah kita. Tidak seharusnya berubah. Tidak seharusnya kita larut dalam kesedihan. Tidak seharusnya kita melewatkan segmen waktu yang begitu penting ini dengan kemalasan, berleha-leha, dan kegiatan kosong yang tanpa artinya. Seharusnya pandemik ini memang tidak bisa merubah tradisi Ramadan kita, tapi tidak dengan ibadah kita. Kita masih melaksanakan puasa, kita masih mendirikan sholat tarawih, dan kita masih membayar zakat fitrah di bulan yang mulia ini. Kita akan membaca kitab suci Al-Quran, dan kita akan mengambil waktu untuk merefleksikan diri dan beramal ibadah di sepanjang bulan suci ini. Sulit memang untuk menjalani Ramadan di masa yang sulit ini. Setiap hari kita mendengar saudara-saudara kita yang mengalami masa-masa sulit melawan pandemi ini. Ada yang kehilangan keluarganya, ada yang kehilangan pekerjaannya, ada anak-anak yang menangis merintih terpisahkan dengan orang tuanya. Diperlukan kesabaran dan doa yang terus-menerus kita panjatkan bersama agar pandemi ini segera berakhir. Walaupun di tengah pandemi yang begitu mengkhawatirkan ini, individu seharusnya tetap bisa untuk tetap bersabar dan fokus dalam mengisi bulan yang suci ini. Menerima kedatangan bulan ini dengan kedalaman hati, mengintrospeksi diri, merefleksi bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keluarga, bahkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam diri kita sendiri. Kita harus siap melawan segala rintangan yang ada. Individu yang seperti inilah yang akan berada pada segmen waktu yang penuh dengan keberkahan itu sendiri. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.